Oke guys, kembali lagi di channel gua di Kang Dacul yang dimana menceritakan tentang horor ya guys ya. Mungkin gua udah ada teman yang dimana dia pengalamannya naik gunung guys. Mungkin buat kalian yang pengen menceritakan tentang kisah horornya boleh langsung DM gua ya guys ya. Ini kenalin namanya siapa mas? Arif. Arif ya, wih. Sama siapa itu mas? Wih, Mas Dwi ya. Ini kayak ya kita sebenarnya ya sharing-sharing sih, lebih ke ngobrol tentang pengalaman-pengalaman mistis itu. Katanya Mas Arif ini pernah kemana sih Mas? Gunung Dempo. Gunung Dempo. Itu waktu kapan tuh Mas Gunung Dempo? Itu tepatnya 22 Oktober 22 Oktober 2016. Udah lama berarti ya? Sudah lama. Itu pertama kali apa kayak mana itu? Awalnya tuh saya iseng, Mas. Iseng? Ya, waktu itu sama temen kan ada masih FOMO-FOMOnya naik gunung. Berapa orang itu? Berdua. Pertama kali Ya? Pertama kali anak SMA kelas 2. Ush, SMA udah udah lama banget ya. Terus waktu itu hari Sabtu kan, kami bolos sekolah. Oh. Ini Bolos sekolah. bolos sekolah pengen ngedaki gitu. Jangan Jangan ditiru ya buat kalian ya. Karena keinginan pengen muncak tadi kan kayak kita naik, anak SMA ini kan jarang nih yang naik gunung tinggi gitu kan. Betul. Sekitar 3.000 lah ya. Terus di atas itu kita kan nge-share foto yang masih zaman-zaman Facebook gitu kan. Betul. Keren lah kalau foto di gunung di atas awan gitu kan. Akhirnya nekat untuk bolos. Itu berangkat jam berapa berarti Mas? Itu kami berangkat sekitar jam 8 pagi, Mas. 8 pagi. Iya, bener-bener pas jam sekolah. Bener-bener niat banget berarti ya. Sampai di kaki gunung itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Pengalamannya yang mengerikan nih, gimana nih? Sebenarnya kita pengen ngedenger juga, kayaknya seru nih. Kalau di gunung tuh rata-rata emang jin, siluman, apapun tetek bengek itu ngeri ya. Pasti ada gitu. Emang kata teman gua kalau misalkan udah di gunung atau hutan atau pantai itu udah setannya udah bukan lagi setan biasa gitu. Oke Mas, lanjut Mas. Jadi waktu itu untuk pertama kali kan nyampe sore, kami kan targetnya untuk Senin tuh sekolah. Waktu kami libur cuma berarti Minggu, Sabtu bolos. Karena nyampe sore, jadwal banget tuh. Karena bolos kan, udah izin. Ketika sore itu kami daftar regis dulu kan. Regis di balai. Nah, itu kami salahnya tuh kami juga bohong. Kami checklist semua padahal kami tuh nggak bawa apa-apa. Wah, nekat. Nekat bener. Kami cuma Pertama nekat. Nekat berarti ya. karena kami bawa carrier. Kan mereka nggak mungkin bongkar. Betul. Jadi kita checklist P3K, SB, tenda semua padahal nggak bawa apa-apa. Cuma bawa baju sama makanan ringan. Itu muncak pertama kali. Berarti di carry itu cuman belang gitu. Iya. Makanan doang kan. Baju, makanan, roti-roti, bungkusan. Bener-bener nekat ya. Emang anak-anak SMA itu pada nekat. Adrenalin pertama Untuk muda. pertama Anak muda. kali. Terus kami bilang mau muncak jam berapa, ditanya balai. Jam 10 malam. Kata temenku. Center cuma satu, center kepala. Satu. Untuk naik malam. Bahasa, Bener-bener nekat ya. bahasanya tuh kayak kita tuh dia di depan, aku pegangan lah. Betul. bahasanya. Ngikutin dia gitu. Berarti kalian berdua nih belum tahu trek buat naik gunung, Sama Mas ya? sekali. Saat itu belum. Ngeri, woy. Berdua doang loh. Iya. Terus banyaklah orang-orang yang belum naik dan yang udah turun di warung-warung gitu. Mereka nanya lah, Bang, mau mana? Mau naik? Iya, jam berapa? Malam. Gak ada lo yang mau naik malam. Dempo itu untuk jalur Kampung 4 itu nggak ada yang naik malam. Kenapa tuh? Karena rawan lah ya. Kata saat itu ada senior-senior yang udah dewasa gitu yang bilang dewasa. itu. Jangan. Kawan banyak lah. Iya, Puas lah. Katanya tuh yang kayak kalian-kalian lah yang suka bikin ada kejadian. Konyol lah bahasanya. Apalagi anak SMA. Mungkin emang gara-gara anak SMA ini agak tengil. Iya, tengil saat itu kan. Bener, tengil. Terus akhirnya kami nekat lah waktu itu, bodo amat lah naik. Nah kebetulan ada dua penduduk sana lah, orang sana asli mau naik juga, udah biasa. Mau sama cewek, aku lupa namanya siapa waktu itu, mas. Ya, mas lah. Terus dia bilang, kalian mau naik juga? Iya mas, kalau mau bareng ayo. Udah akhirnya berempat itu jalan dari Kampung 4 ke titik awal.
biasalah sampai ke titik awal tuh doa dulu sebelum masuk Mm-mm. kan. Nah dari titik awal itu kan lewatin kebun teh untuk ke pintu rimba. Dari situ pas di titik awal itu mulai di kebun-kebun teh itu, mbak itu tuh udah biasa untuk naik lah ya. Mm-mm. Udah berkali-kali turun naik dempo. Tiba-tiba dia bilang, kok pundak saya berat gitu. Berat. Kenapa? Bilang kan capek. Kalau capek waktu itu saya tas kecil, teman saya tuh tas carrier. Karir. Dia bilang udah biar saya aja yang bawa tas carriernya mbak. Mbaknya bilang nggak usah katanya kan. Akhirnya kami tetap lanjut jalan. Sampai lanjut terus mbak itu makin berat. Wah udah nggak kuat lagi ya katanya, nggak tahu kenapa. Akhirnya udah, yaudah tak ambil carriernya biar aku yang bawa. Biar ringan lah. Mm-mm. Udah dibawain, tibalah di pintu rimba. Mas itu sama mbak itu bilang kayaknya kami nggak bisa melanjutkan perjalanan. Kemungkinan katanya kami bakal istirahat di sini karena dia stop di situ. ya dia duduk di situ karena kayak dia tuh kalau aku lihat gerak-geriknya kayak ada sesuatu tapi dia nggak mau bilang. Nggak mau cerita, takut ya. Takutnya ngedown, jadi dia kayak nutupin gitu. Cuma dia bilang nanti kalau kalian udah naik, kalau kami jadi kami naik nyusul, kalau enggak kami turun. Tapi kalau kalian ada apa-apa, kontak balai. Dia cuma bilang gitu. Kontak balai. Kenapa nih gitu kan? Yuk kami pikir apakah bakal ada kejadian gitu. Ya udah kami berpisahlah di pintu rimba. Berarti kayaknya emang si orang dua ini tuh udah pirasat mungkin ya Pak ya. Udah pirasat kayak ini udah agak bener nih, mending Iya. pulang daripada kejadian yang aneh-aneh. Seperti emang kayak gitu ya kalau misalkan di gunung itu benar-benar harus hati-hati ya. Akhirnya kami melanjutkanlah perjalanan dari pintu rimba ke pos 1 nggak terlalu jauh lah. Nah mulai dari pos 1 ngarah ke pos 2 itu mulai ada keanehan. Mulailah timbul suara mulai Mulai seru ya. timbullah suara anjing. Di gunung loh. Iya, anjingnya kuat banget tuh suaranya. Anjing. Gonggongnya tuh kenceng kan, kami berasa tuh kayak di atas kami. Kalau para penonton nih tahu Gunung Dempo tuh treknya ngerayap. Iya, Jadi iya. kayak kita mikirnya kok anjing tuh sampai ke atas gitu. Kita aja yang ini aja di trek ya susah buat naik gitu. Terus aku tanya lah sama temen gue, ada anjing di atas, ada yang aneh ya gitu. Dia bilang itu paling pendaki bawa anjing. Positif berarti ya. Iya positif thinking, dia banget bikin tuh. aku positif thinking. Terus gue pikir kok ada ya? Emang mungkin kayak di luar negeri ya, dia bawa anjing peliharaan buat jaga dia tidur gitu, mikirnya gitu. Betul. Cuma tetap aja firasatku nggak enak gitu loh. Untuk yang pertama kali udah mulai nih kan, naik terus lama-lama suara anjing itu mengecil. Aku tuh langsung teringat kalau suara mengecil itu berarti dekat. Iya. Iya, Kayak suara misalkan kuntilanak nih. iya. Kayak gitu kan. Jadi wah udah dekat. Aku udah mulai, pokoknya kami sepanjang jalan itu akhirnya baca semua ayat yang kami hafal lah, bahasa entah apa itu, apa TH. Jadi apa lah? Iya, Apa jadi ya? Karena kursi, ketakutan ya seperti itu karena ya. ketakutan gitu kami baca. Tapi suaranya terus sepanjang kami jalan mendekati pos 2. Dan itu biasanya orang-orang bilang emang ada sesuatu di pos 2 itu. Kalau untuk yang suka mendaki Gunung Dempo ya di Sumatera Selatan. Akhirnya aku ngeluarin obeng panjang Buat jaga-jaga. Positive thinking tadi temenku emang anjing. Liar. Ya, siapa tahu dia nerbab. Kau tusuk ya, ya. tusuk lah. Kok bisa kepikiran bawa obeng panjang ke gunung itu kayak mana pula? Itu kan kami kan takut di jalan ada sesuatu. Ya, betul sih. Cuma kami bawa panjang banget tuh. Temenku ngeluarin pisau cuma sejempol gini. Pisau kecil lah. Yang diketek gitu Iya, lah. Iya, betul. Yang 3.000-an gitu loh. Cetek gitu. Udah kayak gini dia megang, aku udah kayak gini udah naik ke atas gitu, makin kecil suara merinding ya kan, makin dalam. Anjing bilang siap kami tuh, pokoknya di atas ini nih udah kayak berasa emang di atas ini nih suaranya. Kami naik lagi emang agak merayap, pas udah naik ke atas tuh hilang suara itu. Nah kami bingung kan, wih kemana suaranya, kok nggak ada lagi. Apa anjingnya terjun kan? Aku mikirnya gini, enggak, aku pikir karena suara itu di sini, ini berarti pos 2. Betul. Ternyata bukan. Pos 2 tuh masih agak atas lagi dikit. Masih agak jauh berarti ya. Ya udah dari situ kami duduk dulu. Ternyata nggak ada apa-apa kan. Mungkin apa nggak tahu kejadian apa. Mungkin capek mungkin ya. Terus kami lanjutlah akhirnya sampai pos 2. Lumayan panjang. Pos 1 ke pos 2 tuh panjang banget.
Di pos 2 itu baru naik kira-kira 2 tebing, temenku bilang aku udah nggak kuat katanya. Oh iya, temen Ya, capek. kedinginan. Oh dingin. Dingin banget. Tangannya udah beku kata Jam berapa ya bang itu? Hah? Jam berapa emang? Itu sekitar jam 1. Satu malam berarti ya? Kami jam 1 atau jam 2 lah gitulah. Iya. Tengah malam lah. waktu itu. Pasti dingin kalau di gunung. Dingin banget udah Om. Aku nggak ngerti hipo-hipo kan dulu. Mm-mm. Ya Aku mungkin tahu. temenku mati hipo aku pun nggak tahu. Iya kan? Tapi selamat. Selamat untungnya. Aku cuma Selamat. paling kedinginan. Dia gini-gini doang. Ternyata ada yang namanya hipotermia. Betul. Gitu kan. Kedinginan ya. Aku nggak tahu dulu kalau aku nggak paham emang ajal ya. Ya pulang bawa ini apa namanya kantong mayat gitu. Bertanggung jawab ke orang tuanya kan. Iya. Gitu. Terus akhirnya dia memutuskan sama aku untuk tidur. Lah kami kan nggak punya tenda. Karena emang nggak niat juga kan Nggak tadinya. niat, SB nggak punya. Uh-uh. Emang modal mau mati. Udah mau mati kan? Iya kalau dibilang sama orang yang bisa naik tuh Nah muda. modal mau Iya. mati. Ya maka anak muda lah. Iya. Penasaran. Akhirnya ya udah tidur di tanah. Bener-bener tidur di tanah. Temenku nganuin jaketnya sama mantel tidur di tanah. Dia umur aku nggak bisa tidur. Berdua itu. Berdua. Nggak ada siapapun. Nggak ada penerangan cuma 1 senter kepala itu doang. Itu pun redup. Anjir. Redup Ke bener. gunung cuman bawa senter Iya, kecil satu tuh. iya. Nekat. Masih ada temen gitu saksi hidupnya. Nah, Hidup iya sama aku gila-gilanya itu. Terus habis itu Akhirnya aku nggak bisa tidur karena waktu itu dia geletak. Aku tuh belum dingin loh, masih pikiran. karena aku keringetan mungkin ya. Karena aku bawa carrier gantian kan itu. Terus dia tidur, aku ngerasa ada suara langkah. Kan dari Dempo itu agak tebing ya, jadi tebing. kayak jurang. Kelihatan. Kita ngeliat ke bawah tuh kelihatan treknya di bawah. Oh Beda iya. sama gunung di Jawa ini. Jadi emang kayak kita ngerayap ngeliat di bawah, ih ada yang jalan. Aku Ada yang nyusul lah. Iya, aku pikir ini ada yang jalan nih, jejak langkah. Penerangan waktu itu cuma terang bulan. Emang bulannya terang, kelihatan. Jadi mata aku tuh masih jelas lah lihat. Ada orang jalan 2. Aku mikirnya yang yang tadi. di pintu rimba. Heeh. Ketika dia udah jalan kayak udah deket-deket situ, aku ngambil senter, nyari. Mana? Aku nanya temen mana senter? Dikasih lah senter. Aku senterin, nggak ada, Bayangan itu jadi hilang gitu. hilang. Wih, Jadi merinding ya. Kau merinding ya? Ini beneran aku masih ingat kejadian itu tengah malam. Beneran itu hilang. Aku mulai keinget pesan orang yang pernah bilang ini kamu mau naiknya malam. Wah kamu nih bakal kejadian. Naik mas itu tuh. Dia bilang kan hati-hati di pos 2 waktu itu. Habis di pos Distract 2, berarti. iya ke distract, langsung mikir apa ini kejadiannya kan. Aku nggak tahu apa yang ada di pos 2 itu saat itu kan. Aku center aku matikan, bayangan itu jalan lagi. Tapi kalau aku hidupkan tuh nggak ada. Nggak ada. Padahal ya terangnya center tuh redup, nggak terang-terang kali kayak center polisi itu. Oh, iya. Center kecil. Bahasanya anak SMA nemu aja lah center itu kan. Yang dikorek gitu. Kecil lah, center yang ujungnya kecil itu, zaman orang buat mancing lah kan. Nah gitu. Center berapa kali nggak ada, mulai merinding, kan? Biasanya aku nggak pernah takut di hutan-hutan gitu. Ini bener merinding aku. Aku bilang gitu. Mau ngomong kotor, tambah takut. Saat Iya. itu yang lebih parah, aku tuh kebelet. Wah, kebelet pedih om udah di sini. Nggak berani aku kencing om, takutnya nanti Iya. kencingi malah ada dia di situ kan, Iya. kepotong atau ada digigit gitu kan. Iya sih, ngeri. bener. Ngeri banget ya kalau emang kita mau buang Iya. air apapun gitu. Merinding aku. Aku mulai sadar kalau aku tuh di hutan. Aku bukan di rumah. Itu ketengilan anak SMA gitu. Terus udah akhirnya aku ketakutan ngambil mantel, aku tidur di tanah nutup kayak gini. Nahan kencing. Kencing. Tapi mungkin karena udah kecapean tuh ngantuknya tadi ketiduran akhirnya. Berarti temenmu ini udah tidur duluan Udah gitu. nyenyak, udah nyenyak Udah dia. nyenyak, nggak enak ya. Aku udah mikir ini entah besok hidup entah enggak, ya kan. Akhirnya tidur, kedinginan sih di gunung itu suhunya entah berapa lah kita nggak tahu, pokoknya dingin banget lah. Di gunung, udah pos 2 lagi kan. Aku ketiduran, kebangun itu sekitar jam 6-an. Pagi. Temenku udah bangun, dia udah enakan. Untungnya nggak lewat lah dia. Iya. kan. Tadi Ya, udah lewat ya. bayangin kalau aku nggak paham IPO, ternyata dia kedinginan, dia udah halusinasi kan, aku tidur, paginya dia lewat. Wah. Nah,
Udah tadi yang kau bilang itu apa pakai kantong. Pakai kantong, Basarnas langsung ke Basarnas. atas kan, itu. Tapi lu sebelum naik ke gunung itu lu ada izin dulu gak sih sama penghuni gunung itu kayak izin gitu? Nah itu mas, yang bikin saya ngerasa kejadian ini dimulai. Orang tua saya kan kerja di perusahaan sawit lah, ada rumah dinas. Saat itu saya ditinggal di rumah itu sendiri, emang dikasih tinggal di rumah sendiri, jadi nggak ada orang, jadi kayak pergi aja. Terus keluar kota juga kan pertama kali motoran. Kayaknya kalau izin aku bakal yakin nggak dibolehin. Iya, nekat, bener-bener nekat. Jadi sama dia tuh emang temen gue itu emang nekat aja, nggak tahu kalau nyawa taruhannya kan. Pikir gue ya udah kayak pramuka aja hacking gitu kan. Pramuka outbound deh. Outbound gitu udah. Terus Lanjut. Dari situ dia bilang kita lanjut atau turun. Kalau kita turun kita nggak dapet apa-apa. Kalau kita lanjut bentar lagi gitu. Yakin gak bentar lagi? Itu tuh sebenarnya dari titik awal tuh dia bilang Bentar lagi. pos 2 Bentar lagi. bentar lagi. Itu tuh kebohongannya anak gunung tuh baru tahu pas awal. Bentar lagi, 5 menit lagi gitu, 10 menit lagi. Dari berapa langkah, ratus langkah tuh masih tetap segitu dia bilang. Berjam-jam aja dulu. Nggak nyampe. Ternyata emang biar kita tuh nggak down, dia bilang kayak gitu. Dikit lagi. Ternyata masih jauh sebenarnya. Akhirnya kami pilih lanjut. Singkat cerita, kami sampai di top Dempo. Top Dempo ada pelangnya lah. Nah, Dempo ini ada 2 puncak, top sama kawah. Jadi dia tuh kita dari top turun dikit ke pelataran tempat ngecamp, bahasanya tuh sunrise camp lah kalau di Jawa ini tuh. Terus baru ke kawah summitnya. Kami di top itu teriak lah masih zaman MTMA. Jadi kami teriak martrip gitu. Jadi di bawah bahasanya masih musim gitu. Akhirnya kami turun makan mie mentah lah. Kami nggak punya kompor. Berarti dikerek gitu. Iya, disiram air dikit biar agak lembut. Air dingin loh. Iya, airnya dingin om. Mati itu semua. Roti sama ya mie berbekal. Kami tuh berharapnya gini, kami bawa mie segala macam itu masak, tapi numpang ke orang. Ternyata pas di atas malu. Mas, kayak malu kan, mereka niat bawa gas, kita enggak gitu. Ya udah mie mentah kami makan. Bener-bener nggak tahu. Tapi kami sampai ke puncak. Modal mau mati tadi kan. Habis makan, lanjutlah kami ke top. Kami nggak ngecamp, nggak bawa tas, nggak ada apa-apa. Ke kawah, sampai di puncak kawah itu kelihatan pemandangan, wah gila pemandangan Dempo the best banget. Tapi mulai kabut mau nutup, seakan-akan nggak mengizinkan kami melihat. Udah capek-capek ke atas, malah ditutup sama kabut ya. Kami kan nggak langsung foto karena kecapean, duduk dulu menikmati. Karena berapa menit menikmati, ketutup kabut, nggak sempet foto. Foto ada, cuma ya foto kayak foto di bawah batu doang, nggak kelihatan pemandangan. Ada masih fotonya. Terus setelah itu ya udahlah azan. Kalau Dempo tuh terkenalnya kalau misalnya kabut dia azan. Berharap ya diazanin. Berharap hilang kabutnya. Ternyata diazanin entah berapa kali orang tuh azan nggak hilang. Mungkin karena ada kami kan. Sial gitu kan. Orangnya nggak izin, nggak boleh ditutup gitu lah. Udah dia gunungnya Iya. Pertama kali ya. Karena kami mau ngejar sekolah, akhirnya udah siang itu memutuskan untuk pulang. Ya udahlah kita nggak dapet foto gitu lah. Foto langsung pemandangan bagus tuh nggak dapet. Udah kita pulang. Berasa sia-sia naik di atas nggak ada foto. Iya betul. Belum tentu mau ngulangin soalnya udah ngerasa aku nggak akan mau lagi Muncak. Gila kayak gini udah mau mati ya. Ternyata nggak seenak yang dibayangin ya kayak di video-video. Iya story itu. Emang kalau realita ya seperti itulah. Iya capek bener memang. Tapi di situ emang ada pelajaran gitu, harus melawan diri sendiri gitu loh. Terus juga tahu sikap orang-orang yang asli gimana. Betul. Akhirnya kami memutuskan untuk turun Balik. siang. Balik karena kabut, kami turun. Nah jalan top ke pelataran itu sebenarnya lurus aja mas. Nggak ada belok-belok. Belok-belok kan kiri dikit lurus lagi gitu kan. Dikit-dikit nggak ada yang Muter gitu kan. Kami nggak ada muterin sama sekali. Turunlah jalan sampai di agak bawah, udah di daerah pelataran tuh ketemu orang. Dia bilang, mas di mana katanya jalan ke kawah. Mas saya ikutin jalan yang kami laluin aja, lurus. Oh iya makasih katanya. Oke, kami papasan nih. Papasan bener-bener papasan.
dia ke belakang, kami ke depan. Pas di pelataran itu, aku ingat di pelataran itu ada tempat tumpukan sampah dan ada parit-parit gitu. Aku ingat banget, aku ngelompatin itu. Ada tempat air telaga juga. Aku ngeliat, ngelewatin, bener-bener ngelewatin. Walaupun kabut tapi ada jarak pandang berapa meter tuh kelihatan. Terus lurus, kami naik lah di pohon-pohonnya top Dempo. Mau ke top lagi mau turun kan, tapi naik dulu ke top. Nah, setahu aku, seingat aku, top ini pohon-pohon semua. Pohon-pohon yang di gunung itu kan. Banyak pohon berarti. Iya, pohon-pohon akar gitu. Terus lama-lama setengah jalan tuh kayak mau habis pohonnya. Kok habis pohonnya, aku bilang. Kok lama-lama batu. Atau mungkin kami tuh kegeser. Aku mikir positif thinking, Om. Mungkin kami lurusnya tapi agak kegeser sini, jalur lama mungkin ya. Itu jalur baru yang di sana, mungkin kami jalur lama. Jadi batu-batu gitu. Akhirnya ikutlah naik situ. Setengah jalan kok batu-batu semua kayak di kawah, kami mikirnya. Batu-batu kerikil, kering gitu. Rasa aku lembab kalau di top itu. Iya. Tetap aja kami lanjutin sampai di atas, ada orang. Udah mau nyampe top. Sampai ke atas, udah deket-deket, kabutnya mendekat. Ternyata yang kami temuin tuh orang yang nanya jalan tadi. Loh, balik lagi berarti. Balik lagi kami ke kawah. Istighfar aku di situ. Muter berarti ya. Keduduk langsung kayak tergeletak gitu. Balik lagi kita bilang gitu. Iya kata temenku. Astagfirullahaladzim. Kami bilang, apalah dosa kami ya kan. Mikir langsung, ini karena aku gak izin sama orang tua. Banyak juga yang aku lewatkan, mungkin ada pantangan segala macem, kan pelajaran di situlah. Terus aku merenung, aku berharap bisa nggak ya pura-pura pingsan gitu, biar diangkat, biar Basarnas ngangkat di tandu lah kan, enak turunnya gitu. Cuman biayanya lumayan. Kaki aku udah kalau anak gunung tuh kalau udah turun naik lagi tuh kayak turun itu betis tuh udah geter-geter. Kita pundak akan berat. Iya, karena aku tuh jatuhnya tuh ya kayak tektok. Tidurnya, iya, betul. Tidurnya pun di tanah kan, cuma tidur yang malam itu kayak tektok aku di gunung itu pertama kali. Akhirnya kami duduk merenung, kayak mana lah kita ini mau turun. Akhirnya duduk bentar, balik lagi. Setelah kami merenung, kami turun lagi dari kawah itu, udah kami turun lagi langsung di pelataran tuh kami stop duduk merenung, kami apalah. Udah sama temen tuh kayak setengah sedih lah, kayak apa kami bisa pulang apa enggak. Merenungin kesalahan. Foto sempat ada aku fotonya, nggak tahu masih kita simpen nggak. Aku foto ya kalau di kabut itu. Terus setelah merenungin segala macam itu, akhirnya kabutnya mulai hilang. Mungkin kita dibikin sadar lah kesalahan kita gitu loh. Mungkin next aku nggak mau ngulangin lagi. Udah mau setengah hilang barulah kami akhirnya bisa pulang. Nah, lebih gilanya lagi nih, karena kami mau sekolah, kami pulang sampai ke bawah itu jam 6 maghrib. Maghrib loh. Nah, udah maghrib tuh, padahal udah dari jam 12-an, jam 1 kami udah turun. Maghrib kami baru dibawa karena nyasar tadi. Diputerin gitu kan. Sampai di bawah tuh maghrib, beres-beres makan segala macam. Nah, lebih gilanya lagi, ini kejadian terakhir. Pas kami mau pulang, itu hujan Om, sampai dari pagar alam itu sampai ke Palembang itu hujannya nggak berhenti. Nggak tahu kayak nggak. Dan pagar alam itu mati lampu dari Kampung 4 itu sampai ngeliatin kota itu mati lampu, Lahat, Morenim semua tuh mati lampu. Iya, sampai ke tempatku itu nggak berhenti hujannya, kayak pengen disuruh mati kan. Wah, sumpah itu. Jadi emang kita harus pelajaran. Semua izin. Iya, izin orang tua, izin alam pun semua. Iya, ternyata kita nggak bisa menantang alam. Betul sekali. Karena itu pasti bakal ada, bukan ujian ya, mungkin ya pasti benar diuji sih benar. Iya, itu uji itu. Di situ aku mikir nggak akan pernah lagi mau naik gunung. Ternyata enggak. Ya, ternyata asik gitu gunung. Ternyata dipanggil lagi. Naik lagi aku 2 kali. Aku sampai 5 kali aku naik Dempo. Tapi nextnya aku udah prepare, nggak gila lagi. Aduh. Ada pengalaman lagi? Nggak ada. Paling orang lain yang kesurupan, aku cuma ngeliati. Oh, ada yang kesurupan berarti? Ada, itu kedua kali itu ada rombongan gitulah, dia kesurupan. Nah itu kami merinding tuh kedua kali tuh. Kami tidur berempat satu tenda tuh sama temanku. Aku paling pinggir deket orang yang teriak kesurupan. Takutnya di sana keluar lari ke tenda kami kan. Pikiran kami saat itu tuh. Iya. Oke guys, mungkin
cerita dari Mas Arif ini emang sangat banyak pelajaran ya. Gimana pun kita, kondisi apapun harus prepare dan harus punya izin orang tua. Nah itu jangan sampai kita tiba-tiba nyelenong nggak jelas. Ya itu nanti diuji sama alam guys ya. Oke, mungkin sekian ya Pak ya. Ya Mas ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke. Bye. Bye. Mantap.